Wah, saat ini kita tahu ya, pinjaman online ini memang banyak digunakan. Ya, salah satu yang pertama karena di sini lebih mudah kita mendapatkan pinjaman hanya lewat online saja. Dan untuk persyaratannya terbilang cukup mudah. Nah, di sini kita akan bahas ya untuk resiko ya terlambat bayar di KTA kilat ya. Jadi di KTA kilat pinjaman online jika kita cek dari aplikasinya di Play Store ya, kita cari di sini KTA kilat. KTA kilat. Nah, jika kita cek di sini penggunanya itu sudah cukup lumayan banyak juga, di 10 juta pengguna juga. Jika kita cek di sini itu lebih uh, jika kita cek ya, pinjaman uang online cair dana rupiah, cicilan pinjol tunai, kredit aplikasi. Jadi KTA kilat jika kita cek di sini, jika kita berdasarkan dari info aplikasinya, KTA Kilat ini platform kredit pinjaman online tunai terdaftar dan diawasi OJK. Ya, dan di sini memerlukan jaminan hanya memerlukan KTP saja. Nah, inilah yang banyak sekali lebih memilih untuk pinjaman online ya, biasanya seperti itu. Nah, tetapi kita juga harus paham ya, ketika kita telat bayar, apa saja untuk resikonya. Jadi salah satu risiko yang pertama ya pastinya kita akan terus mendapatkan telepon ataupun tagihan ya seputar untuk info pembayaran dari angsuran kita ya. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, ketika kita telat bayar terus ya skor kredit kita juga akan jelek ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang kita takutkan juga adanya DC lapangan. Nah, itu ya. Memang untuk pinjaman online itu lebih memudahkan, lebih simpel, tapi kalau kita terlalu besar juga resikonya galbay ataupun gagal bayar. Nah, ketika kita sudah galbay, yang kita takutkan adalah yang pertama adanya di lapangan, yang kedua biasanya ada telepon, WA, SMS, ya. Bahkan di sini itu beberapa kali ya, jadi seperti itu. Nah, jadi saran saya buat kamu yang mungkin belum pinjam ataupun yang sudah pinjam, ya yang sudah pinjam saya doakan semoga cepat lunas. Yang belum pinjam ya kita harus pikir terlebih dahulu nih. Jadi jangan terlalu mengambil pinjaman besar. Jadi seperti itu ya. Jadi kita menyesuaikan juga dengan kemampuan kita. Nah, untuk persyaratannya sendiri di minimal 18 tahun ke atas ya untuk bisa mengajukan pinjaman di KTA Kilat ini. Jika kita cek memang di sini itu sudah berizin ya, sudah diberi izin dan diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika kita gagal bayar juga resikonya ya masuk slik OJK. Nah, jadi seperti itu. Jadi skor kredit kita, nama kita itu juga akan jelek nih. Sehingga pada suatu saat nanti kita pengen pinjam di bank-bank yang besar mungkin, yaitu akan ketika masih ada telat pembayaran di pinjol seperti ini, itu masih akan terlihat ya. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk resiko-resikonya ketika galbay ataupun telat bayar di KTA Kilat. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya.